Kelaminnya apa? Kelamin Roh Kudus apa? Mobil Luga. Mobil lo tuh kan Kelaminnya apa Roh Kudus? Kelaminnya apa Roh Kudus? Roh Kudus perempuan. Gimana Renata? Diajarin di agama lo, makanya lo pindah agamanya. Pindah agama aja lah, orang nggak tahu. Luga. Nggak tahu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Akhi Zuma ya, beliau mendebat orang-orang Kristen ini yang kebanyakan dari mereka adalah pendeta. Sesungguhnya hanya saja banyak dari mereka tidak mengakuinya bahwasanya dia adalah seorang pendeta. Mereka adalah seorang pendeta. Kenapa? Kalau kalah dalam perdebatan sudah barang tentu jemaatnya akan kabur, ya, jemaatnya akan lari. Nah, jadi domba-dombanya itu akan pergi ke kandang lain, itu sudah pasti. Dan celakanya ya pasti mualaf mereka ya, jemaat-jemaatnya, sehingga dia menghindari ya tentang identitasnya, tentang siapa diri mereka, itu berusaha untuk disembunyikan supaya tidak ketahuan kalau mereka ini adalah seorang pendeta. Baik kaum muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Berziarahlah karena ziarah kubur dapat mengingatkan kematian. Betul. Jadi gini, boleh tambah sedikit nanti Bang Zuma tambahkan ya. Silakan, Dinda, silakan. Jadi dalam penjelasannya dari Syekh atau penjelasan nanti bisa dilihat di Haisiyah Al-Bajuri dalam kitabnya dari Ihya Kutub Al-Arabiyah. Dalam penjelasannya, ketika Rasulullah SAW itu ingin ke kuburan ibunya untuk memohon ampun, itu Allah tidak memberikan. Kenapa? Perhatikan diksinya memohon ampun. Beliau, ibunya Rasulullah SAW itu berada di masa fatrah, nggak ada dosa. Disuruh, jadi kalau tadi Bang Zuma tuh apa? Al-Isra 15 ya Bang yang menjelaskan gitu kan? Iya, bahwa betul. Allah tidak akan menghukum suatu kaum di mana belum ada utusan yang sampai kepadanya. Jadi untuk apa Rasulullah SAW itu memohon ampun kepada ibunya, sedangkan beliau hidup di masa fatrah, gitu loh. Kalau hanya untuk sekedar mengunjungi makam, Allah akan izinkan karena itu mengingat atau nasihat tentang kematian kan gitu ya Bang Dayah. Jadi penjelasannya seperti itu Dek, gitu. Iya. Tapi itu kan dalil yang digunakan bahwa ibunya berada di neraka. Ibunya berada di neraka. Ini dalil Wahabi. Allah karim. Itu kan dalilnya. Kalau udah dijawab, ya jangan ngeyel lah. Yang menolak ya. Menolak Bukan menolak. Gimana jelasinnya Bang Zuma ya? Iya, saya jelaskan. Saya jelaskan ya, Dek ya. Jelaskan. Hah? Anda yang mau menjelaskan? Oke, silakan jelaskan. Oke, tapi Anda punya alat di gatok kepala untuk menerima kan? Insya Allah kan ya? Iya. Ya. Oke. Baik. Jadi gini. Ketika di dalam Al-Quran mengatakan begini. Bahwasanya Nabi Muhammad menerima wahyu. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi isnillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uk fastaghfarullah wastaghfara lahumus rasul lawajadullah tawwabar rahima. Dan aku tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Nabi Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohon ampun
untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nabi Muhammad diberikan tiket untuk kemudian mendoakan, memohonkan ampun kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, zaman kerasulannya, zaman kenabiannya. Niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat. Jadi Allah mengatakan tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati. Sekarang pertanyaannya, ada nggak rasul yang diutus kepada kedua orang tua Rasulullah? Nggak ada. Berarti kedua orang tua Rasulullah tidak ada hukuman neraka bagi mereka. Kenapa? Tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan. Bagaimana mungkin menghukum orang yang tidak mengalami kemudian pelanggaran? Lalu Allah mengatakan terkait dengan doa. Justru Rasulullah mengajarkan, Rabbi ghafirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minin wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabarah. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah ibuku, ampunilah bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Itu ada kok. Ada. Doa untuk abah, untuk ibu, ada dalam Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin seorang di luar imannya Islam ingin menggurui kami di sini dengan membawa, oh berarti kalian berseberangan? Enggak ada itu. Bahkan Al-Quran menjelaskan begini tentang Nabi Muhammad, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Ini Allah katakan. Nabi Muhammad dijelaskan oleh Allah bahwasanya beliau tidak akan mungkin kemudian mengalami sesuatu yang mampu merusak dan mencederai hatinya. Bahkan di dalam Al-Quran juga dikatakan di dalam surah 93 ayat 5, Allah kemudian mengatakan di dalam Al-Quran, apa dikatakan? Allah menjadikan Nabi Muhammad ini menjadi orang yang berbahagia. Pasti Tuhan akan memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Nabi Muhammad, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas, engkau akan menjadi bahagia. Lalu bagaimana mungkin Allah ingin menyakiti hati Nabi Muhammad dengan membiarkan kedua orang tuanya di neraka? Nggak mungkin. Allah sudah menjanjikan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu akan melimpahkan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas karenanya. Apakah mungkin Nabi Muhammad bisa puas ketika orang tuanya di neraka? Enggak. Maka dari itu, apapun yang saudari ini bawa, Allah telah menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan terus-menerus anugerah kepada beliau sehingga beliau menjadi senang, sehingga beliau menjadi bahagia. Di antara kemudian pemberiannya tentu adalah membawa kedua orang tuanya bersamanya ke dalam jannah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas, wahai Nabi Muhammad. Karunia sehingga engkau puas, engkau bahagia. Jadi apa ya yang saudari bawa itu bagi kami hanya mainan saja, mainan orang-orang yang tidak memahami Al-Quran dengan baik. Bolehkah kemudian saya bertanya balik, wahai kisanak? Oke. Boleh tak? Boleh. Apa hukuman bagi orang yang tidak mengibadahi, menyembah Yesus? Menurut kisanak. Hukuman apa? Apa hukuman bagi manusia yang tidak menyembah Yesus?
Neraka atau surga? Dijawab Kisanak. Apa akibat orang yang tidak menyembah Yesus? Surga apa neraka? Neraka. Tolong tunjukkan di mana Maria yang melahirkan Yesus menyembah Yesus. Kalau tidak ada, berarti ibunya Tuhan Anda tempatnya di neraka. Saya minta dalil, waktu dan tempat, disilahkan. Kalau tidak bisa menjawab, kalau pendeta. Ya, saya hanya ingin bukti di mana Maria yang melahirkan anaknya, menuhankan anaknya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tolong tunjukkan di mana Maria menuhankan anaknya. Kalau tidak, sesuai dengan ucapan Kisana, Maria yang melahirkan Tuhannya Kristen ternyata adalah penghuni neraka. Silakan, saya tunggu. Tajam tadi, tajam. Tadi tajam kali. Menghantam ke jantung katanya. Sekarang tumpul. Ayo, seorang ibu tanpa suami mengandung 9 bulan dengan susah payah, melahirkan, membesarkan. Lalu ketika anaknya dewasa, dia dituntut untuk menyembah sujud, menyembah anak kandungnya sendiri. Kalau tidak menyembahnya, masuk ke dalam neraka. Ini Yesus anak durhaka. Oh, dia masuk surga. Apa alasannya? Ibunya Tuhan. Nepotisme, dosa Yesus. Ayo, tunjukkan dalil. Di mana Maria menyembah anak kandungnya sendiri? Anakku sayang, cepatlah besar anakku. Besok kau akan disembah. Cepatlah besar wahai bayiku. Engkau Tuhan yang menciptakan. Ya, dalil silakan. Lukas. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Lukas di mana? Bergembira karena Allah juru selamatku. Ya, di mana itu tertulis? Di mana Maria mengatakan itu? 46 sampai 47. Lukas berapa? 46 sampai 47. Lukas 46. Kayak mana maksudnya? Lukas 1 46 47. Oh, Lukas 1. Lukas 1 nomor 46 47. Iya, ya. Baik, kita baca. Oke, kita baca ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, bukan karena Yesus di sini, Dek. Dia menyadari bahwa ia sendiri memerlukan juru selamat. Enggak ada di situ dia membahas anaknya. Itu tidak membahas tentang Yesus, Dek. Maria itu memang adalah orang yang taat menyembah kepada Tuhannya, yaitu Bapa atau Elohim. Itu dia tidak sedang memuji anak kandungnya. Kalau Anda baca Lukas 1 nomor 46 sampai 56, itu tidak ada kaitannya dengan Yesus, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Itu tidak sedang memuji Yesus. Itu tidak sedang memuji Yesus. Itu berbicara tentang Elisabet, tentang Zakaria ketika kemudian Maria datang kepada mereka. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, melonjak anak yang ada di dalam rahim dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring,
didekatinya, diberkatilah engkau di antara semua perempuan yang dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku kemudian datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Apa ini? Mana Yesusnya mana? Mana Yesusnya, Dek? Mana dia memuji Yesus sebagai Tuhannya, mana, Dek? Matius Mana? 2. Matius 2. Apa? Matius 2:11. Matius 2. Kita baca Matius 2, teman-teman. Oke. Kita baca Matius 2. Apa kata Maria sampai di sana? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan memperhatikan kepadanya serta emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan itu. Baik, kita uji dalilnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea, lalu kemudian di zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur dan bertanya-tanya di manakah dia Raja Yahudi yang dilahirkan itu. Kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya kemudian semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah hal-hal itu mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan, aku pun Herodes akan datang menyembah dia. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka cita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda yang bersama. Yang menyembah di sini bukan Maria, Dek. Yang menyembah ini adalah orang-orang Majus, penyembah api. Yang saya minta Maria, ya. Meskipun tidak secara eksplisit menyembahkan, tapi dia kan menjadi saksi. Loh, Dari penyembah. yang menyembah yang saya minta, di mana dalilnya Maria menyembah anaknya, Dek? Ini yang menyembah ini orang-orang Majus, penyembah api. Jadi kalau Anda itu menyembah Yesus berarti Anda pengikut orang Majusi. Ibunya Dek. Di mana ibunya Yesus menyembah Yesus? Di situ kan ia menjadi saksi. Ya, yang saya minta di mana?
Kalau saya melihat benar enggak ini Dinda Kuriosmoto. Bahasa Yunaninya di situ apa? Proskuneo. Benar enggak? Apa arti proskuneo itu? Iya benar Bang Zuma, proskuneo itu. Ketahuan deh. Ternyata bukan menuhankan deh, tetapi menghormat. Mereka kemudian menghormat kepada Yesus, bayi Yesus. Di situ proskuneo artinya bersimpu di depan orang itu yang bernama Yesus. Masya Allah Bunda Mila. Itu deh. Proskuneo itu artinya apa? Bukan menyembah, bukan mengibadahi, bukan mentuhankan, tetapi penghormatan. Sama seperti ketika kami umat Islam bersimpu di hadapan kedua orang tua kami. Itu kami sujud di depan kedua orang tua kami. Sama yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Aduh, gimana dong? Jadi, belum terbukti ya. Belum ada bukti kalau kemudian Maria menyembah Yesus. Dengan kata lain, sementara ini kita mengambil kesimpulan, ibunya Tuhannya Kristen berada di neraka. Sesuai dengan saudara kita mengatakan, siapa yang tidak menyembah Yesus di neraka? Ternyata Maria tidak menyembah Yesus. Dengan kata lain, terbukti Maria yang melahirkan Tuhannya Kristen ada di neraka karena dia tidak menyembah anaknya sendiri. Nih Maria ibunya Yesus lagi bisik-bisik ke saya nih. Saya barusan angkat teleponnya. Ya, Maria, ada apa Bu Maria? Kamu itu bandel. Kenapa Bu? Yang mereka sembah itu bukan anakku Bang Zuma. Yang mereka sembah itu Kristus yang lain. Kenapa kamu bilang mereka menyembah anakku? Saya aja. Yang paling tahu tentang anakku itu saya. Saya yang mengandungnya 9 bulan Bang Zuma. Saya yang membersihkan nya, saya yang cebokin dia, saya yang mandikan dia, saya yang gantikan popoknya, bajunya. Saya sendiri nggak nyembah anakku. Jadi yang mereka sembah itu bukan anakku. Berhenti kau mengatakan itu Bang Zuma. Udah ya, dadah, bye. Iya Bu, maaf. Gitu. Kata Ibu Maria, saya yang lebih tahu anakku. Kalau ada penyembahan kepada anakku, maka orang pertama yang menyembah adalah aku. Karena Roh Kudus itu datang kepadaku pada bulan ke-6. Roh Kudus datang kepadaku memberitakan tentang lahirnya anakku. Dan kata Roh Kudusnya, yang maha tinggi menaungi engkau. Saya yang lebih tahu. Kalau ada penyembahan kepada anakku, manusia pertama yang menyembah anakku itu adalah aku. Tapi aku tidak lakukan Bang Zuma. Mereka itu bukan menyembah anakku. Makanya ketika anakku nanti datang kedua kalinya, mereka semua diusir. Coba Bang Zuma baca dalam Matius 7, 22-23. Enyahlah daripadaku, kalian semua Kristen adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Oh begitu ya Bu? Iya. Oh ya. Jadi ternyata yang Kristen sembah menurut ibunya Maria bukan anak Maria katanya, tapi Kristus padang gurun yang datang kepada Nabi Paulus. Demikian. Masih ada juga. Lukas Apa? 1:43 masih. Lukas 1. Ini Lukas ngarang dari mana Lukas ini? Dari mana Lukas ambil data kemudian Maria menyembah anaknya? Dan ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahim dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara yang, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhan? Samanya cerita itu tadi adik. Sama. Yang di Matius tadi itu samanya cerita ini. Saling nyontek. Antara Lukas dengan Matius saling nyontek tulisan. Sama. Sama itu. Dia mengakui keilahian Yesus. Mana ada keilahian? Allahu Akbar. Orang dikandung sama seorang wanita disebut unsur keilahian gitu. Alamak. Inilah kalian. Betul-betul. Masa ada keilahian dikandung sama manusia? Mama rusak otak. Sementara hal sepele.
mengenai kata abi aja kamu menjauh dari Islam. Tapi Tuhan masuk ke dalam rahim wanita, kamu nggak mau menjauh dari ajaran seperti itu. Otakmu rusak, dek, rusak. Otak, gangguan. Gangguan otak. Gangguan otak. Suma gampang ngomong gitu karena kan Bang Suma lahirnya dari lahir kan Muslim kan? Ya Muslim tapi ajarannya masuk akal. Lah ente, ajaranmu nggak masuk akal kok dipertahankan piye toh? Saya seorang Muslim, Masa sulit lahir menjadi seorang Muslim, dalam keadaan sebagai Muslim, memantapkan kemusliman saya dengan proses berpikir. Lah ente, adakah ente berpikir Tuhan datang masuk ke dalam rahim seorang wanita? Apakah itu proses berpikir? Proses mematikan akal, iya. Saya seorang Muslim dan ajaran saya masuk akal. Ente seorang Kristen dan ajaranmu tidak masuk akal. Oke, bagaimana kalau seandainya Bang Suma lahir dari keturunan Orang Kristen. pasti Bang Suma jadi apologet Kristen. Oh, jangan bilang gitu. Saya kalau terlahir dari rahim seorang Kristen, maka saya akan membuat 30 rumah di depanku, di kiriku, di kanan belakangku ikut menjadi Muslim. Kenapa? Karena saya tahu Yesus mengajarkan di dalam Bible, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Bagaimana mungkin seorang Bang Suma akan bertahan di ajaran Kristen? Bagaimana mungkin? Mustahile. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan masuk gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan Natalan. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak bersunat. Bagaimana mungkin saya mau bertahan di agama yang tidak ada dasar pijakannya kepada Yesus? Kecuali dari kecil saya dikasih makan oleh orang tua saya babi, anjing. Sebabnya saya karena makan makanan yang sering dipersembahkan kepada sembahan-sembahan atau kepada berhala-berhala, maka otak saya bisa tertutup lemak babi. Tapi selama ada serpihan cahaya ilahi dalam diri saya berupa akal dan hati, insya Allah saya akan keluar dari agama Kristen meskipun saya lahir dalam keadaan berada dari rahim seorang Kristen. Sederhana pola ini, sederhana. Apa itu? Gunakan akal. Cobalah gunakan akal. Apakah Anda masih mau jadi Kristen kalau Anda menggunakan akal? Mustahil. Mustahil. Orang Kristen itu menggunakan akal ketika berbisnis, berdagang, ya, jual-jualan. Itu baru gunakan akal. Menghitung, belajar matematika, fisika, ekonomi, itu pakai akal. Tapi giliran berbicara tentang keyakinan Kristen, akal tiba-tiba kemudian kejang-kejang nggak dipakai. Nggak dipakai. Nggak mungkin dipakai akalnya orang Kristen kalau sedang berada dalam posisi keimanan. Nggak mungkin. Kenapa? Karena agama Kristen itu tidak satu ruang lingkup dengan akal. Agama Kristen hanya bisa bisa dianut sama orang yang lihai mematikan akalnya dalam keadaan beragama. Bagaimana mungkin menyembah kepada sesamanya makhluk? Bagaimana mungkin percaya ada Tuhan datang mati dibunuh oleh manusia? Bagaimana mungkin percaya dosa-dosa yang ditumbalkan adalah manusia yang adalah Tuhannya sendiri? Itu mustahil. Kalau ada Tuhan menjadi manusia, maka ibunya juga Tuhan. Kenapa? Karena dia ibunya Tuhan. Sepupunya pun Tuhan. Kenapa? Karena dia sepupunya Tuhan. Tantenya pun Tuhan. Kenapa? Karena ponaannya adalah Tuhan. Coba, anak Tuhan adalah Tuhan. Tantenya Tuhan adalah Tuhan. Tidak mungkin ada kambing tantenya bom-bom. Bom-bom berkata,
Aku bangga jadi seorang manusia. Kenapa? Karena saya punya sepupu seekor sapi. Gak mungkin. Sepupunya bom-bom pasti manusia. Adiknya bom-bom pasti manusia. Bapaknya bom-bom pasti manusia. Begitu juga anak-anaknya bom-bom. Sepupunya, kakeknya, buyutnya pasti manusia. Ketika Yesus Anda katakan Tuhan, maka seluruh keluarganya adalah Tuhan. Ayo. Ente siapa? Yohanes. Sepupunya Tuhan. Mau kemana sepupunya Tuhan? Mau ke sana. Kok pincang? Bisul di pantat bang. Sepupunya Tuhan kok bisulan? Nggak ada itu konsep itu, nggak ada. Itu hanya dianut oleh ajaran pagan. Tuhan jadi manusia, Tuhan dibunuh manusia, Tuhan menebus dosa pakai darah manusia. Itu nggak ada. Ajaran siapa itu? Adakah Yesus mengajarkan itu? Enggak. Kecuali Kristus yang keluar dari kubur. Itu yang mengajarkan hal-hal aneh yang kemudian menggunakan atas nama Yesus. Saya kira begitu saudara Kaisa, lembutkan hatinya. Kami bukan menghina, kami hanya mendudukkan perkara merah-merah, hitam itu hitam, putih itu putih. Kalau misalnya yang saya sampaikan ini ada keliru, silakan dibantah. Kalau ada yang kemudian perlu diluruskan, silakan diluruskan. Suara saya memang begitu, keras, lantang, tegas. Apalagi kalau berbincang dengan seorang wanita cantik seperti Bunda Rahma. Ini nggak di-kick ya, ini nggak di-kick, dia kabur sendiri, nggak ada yang nge-kick di sini. Dan mohon teman-teman Muslim batalkan permintaan naik ya, batalkan dulu biar teman-teman Kristen dulu ini 2 slot yang naik. Moderator tolong dibantu dicentang karena HP Akang ini berat ini untuk scroll kalau banyak yang minta naik. Banyak banget ini yang minta naik. Yuk teman Kristen dulu yang naik. Tadinya pengen ngebenturin sesama ulama ini Gurunda kayaknya. Enggak, itu memang teman-teman kita dari yang mengatasnamakan diri mereka Wahabi, memang ada yang beranggapan seperti itu. Oh iya betul. Cuma tadi awalnya dia kan mau ini nikah sama Muslim. Awalnya itu kan yang bawa narasi itu dia. Iya, mudah-mudahan dengan penjelasan kita betul-betul dia mualaf dan menikah jadi seorang muslimah. Amin. 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 Tapi Nah, ini ada saudari ini Mbak David. David Beckham. Mbak David. David Beckham. Bukan Mbak, Gurunda tante. Oh, Tante David. Waalaikum. Adakah? Ketemu lagi. Iya. Ini nih Bang Cuma. Apa? Boleh bertanya? Boleh. Nah, silakan Bang Handi dijawab. 3 jawabannya. Oh 3 katanya Bang David. Pasang besok. Orang nggak nanya dia apa gitu. Bang. Ya. Ibang David ada keluhan? Ya. Kencing belum lurus, Om. Sakit persendian siapa? Sakit apa, Pit? Enclop. Atau apa kurang? Semua bisa dioperasi. Orangnya nggak bisa ketutup. Korengan. Bisulan. Iya, kena Roh Kudus nih. Mati Mija. Bang David ini kemarin yang nggak percaya dengan Yesus Tuhan itu ya, Bang David? Percaya, cuman masih belajar Islam, mau belajar Islam dulu. Tanya aja Bang, tanya aja. Ya, kenapa gitu Allah itu menciptakan Nabi Isa itu tidak seperti sama Nabi Adam gitu.
biar tidak jadi fitnah gitu kan kalau dilahirkan tanpa ayah gitu. Ya itu aja. Itu tujuannya untuk menjadi tanda bagi Bani Israel, pelajaran bagi Bani Israel, bahwa ternyata pencipta langit dan bumi itu mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Gitu saudara. Ya cuman kan nasibnya nasib Nabi Isa itu kan malang gitu bang nasibnya. Kenapa malang? Ya kan dituduh zina gitu. Ya semua nabi mengalami hal yang sama. Fitnah. Kenapa demikian? Karena itu tadi manusia memiliki 3 keadaan. Pertama, makhluk intelijensi. Yang kedua, makhluk memiliki kehendak bebas. Yang ketiga, manusia itu diuji. Pada saat kemudian manusia itu memiliki kecerdasan, dia bisa membuat apa saja. Dia bisa menciptakan satu keadaan yang tadinya baik menjadi buruk, yang tadinya buruk menjadi parah, yang tadinya parah menjadi hancur, lebur. Itu manusia. Dia bisa menghancurkan bumi ini. Itu manusia. Saking hebatnya manusia itu. Kemudian manusia memiliki kehendak free will. Kemampuan yang dipunya, kecerdasan yang dia punya, bisa dibawa kepada jalan yang baik, bisa dibawanya kepada jalan yang tidak baik. Kemudian ketika manusia ini kuat, ketika manusia ini memiliki kehendak bebas, ada yang disebut ujian. Manusia itu makhluk yang diuji oleh Allah. Ada nggak kambing diuji? Misalnya kambing itu diuji dengan kekurangan harta, tak adanya rumah. Apakah itu ujian bagi kambing? Enggak. Tapi manusia ini bagian ujian semua. Tak ada rumah ujian, tak ada baju ujian, tak ada makanan ujian, tak ada istri ujian, tak ada anak ujian. Serba ujian. Di samping dia diuji, dia punya 2 keadaan. Bisa jadi perampok, bisa menjadi orang baik. Di samping itu, dia juga memiliki kecerdasan. Bisa menipu, bisa jadi orang munafik, berpura-pura baik. Kenapa? Karena dia punya kecerdasan. Maka oleh karena itulah Allah mengutus para nabi untuk meluruskan mereka. Nabi yang lahir tanpa ayah sudah diberitakan kepada mereka, tanpa ibu, tanpa keduanya sudah diberitakan kepada mereka. Tapi toh tidak beriman. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad yang punya ayah tidak punya ayah diimani, yang punya ibu yang tidak punya ibu diimani, yang punya keduanya diimani, yang tidak memiliki keduanya juga diimani. Itulah Islam. Indahnya Islam itu di situ. Kami beriman kepada Nabi Adam alaihissalam, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Hawa, wanita yang mendampingi Nabi Adam alaihissalam. Kami beriman. Jadi kami tidak punya penyakit hati. Nabi-nabi yang datang kemudian itu adalah nabi-nabi yang diutus kepada para umatnya masing-masing. Dan kami beriman. Indahnya Islam itu. Enggak ada penyakit hati di situ. Begitu Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, difitnah, dihujat, disudutkan, direndahkan, dihinakan, dikucilkan. Islam datang sebagai pembela. Indah Islam itu. Ketika orang Kristen mengatakan Nabi yang lahir tanpa ayah itu adalah Tuhan yang nusul jadi manusia, kami hadir sebagai orang Islam meluruskan kaidah itu. Itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Ketika orang Kristen datang mengajarkan dengan bangganya, Yesus Kristus ditampar, diludahi, diseret, ditonjok, kemudian ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh. Umat Islam datang meluruskan, bukanlah kemudian manusia suci ini yang diperlakukan aniaya seperti itu. Umat Islam tak ada beban. Karena sifatnya umat Islam ini hanya membersihkan apa yang menjadi pengingkaran orang-orang terhadap para utusan Tuhan. Itu indahnya Islam itu di situ. Sementara kalau menjadi Kristen harus beriman
Tuhannya sendiri yang diseret, Tuhannya sendiri yang ditampar, Tuhannya sendiri yang ditonjok, Tuhannya sendiri yang diperebutkan pakaiannya hingga telanjang, Tuhannya sendiri yang diludahin mukanya, Tuhannya sendiri yang dibilangi gila, Tuhannya sendiri yang digantung, Tuhannya sendiri yang dibunuh. Dan mereka bangga. Penghinaan demi penghinaan menjadi penistaan. Itu menjadi satu kebanggaan bagi Kristen. Kan celoko. Penghinaan terhadap Yesus adalah satu kebanggaan bagi Kristen. Kenapa itu namanya? Islam datang membersihkan Yesus dari segala fitnah itu. Indah kali Islam ini sebagai pahlawan para nabi. Maka yang muncul ketika seorang Kristus yang adalah orang yang dikasihi, orang yang disayangi, pembawa kebenaran, jalan menuju kepada keselamatan, difitnah, dihujat, Kristen bertepuk tangan. Tapi Islam bersedih dan Islam mengambil bagian untuk membersihkan oknum tersebut dari fitnahan-fitnahan tersebut. Justru yang nampak adalah Kristen itu anti Kristus. Begitu saudaraku David. Kemenangan itu ada di pihak kami. Kenapa? Karena kami tampil sebagai pembela dari fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh agama Kristen terhadap Yesus Kristus. Padahal yang mereka sebut Yesus Kristus itu bukanlah anak Maria, melainkan anak bumi yang dilahirkan kuburan pada hari ketiga. Begitu saudara David. Oke, Bang. Lalu kalau Nabi Isa itu datang kedua kali kan masih ada tugas. Apa dia tugas yang belum beres ke Bani Israel itu, Bang? Apa gimana itu? Kedatangan Yesus yang kedua atau kedatangan Nabi Isa yang kedua adalah untuk membuka mata hati batin orang-orang Kristen. Bahwa ternyata kedatangan Nabi Isa yang kedua atau Yesus yang kedua itu justru menjadi juru bicaranya agama Islam. Kedatangan Yesus membenarkan Islam. Kedatangan Yesus membenarkan Al-Quran. Kedatangan Yesus membenarkan Nabi Muhammad SAW dan menenggelamkan Paulus in the gang. Yesus datang bukan untuk membela Kristen, bukan. Yesus datang untuk menghinakan, menistakan, mengingkari, mengutuk dan mengusir orang-orang Kristen. Itu tertulis dalam Bible, tertulis juga di dalam Al-Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Al-Quran mengatakan itu. Yesus kelak akan menjadi musuh bagi Kristen dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan kepadanya. Itu Al-Quran. Begitu juga yang tertulis di dalam Matius 7:22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang Kristen akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu wahai Yesus? Yesus berkata, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada David. Enyahlah daripada aku David, engkau adalah pembuat kejahatan David, aku tidak mengenal engkau David. Itu kata Yesus. Itu kalau apa sih? Itu bahasanya pada akhir zaman itu apa bahasa Aramaik gitu, Nabi Isa? Dia akan datang menggunakan bahasa di mana kaum itu ada. Misalnya dia ke Indonesia, sudah pasti bahasa Indonesia. Gak mungkin dia ngomong sendiri, tidak ada yang ngerti. Sedangkan orang kan banyak tuh Bang. Dari negara manapun gitu. Ya. Iya, makanya dia mengatakan apa? Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah As-Sukruf, kedatangannya adalah pertanda hari kiamat. Karena kedatangannya adalah pertanda hari kiamat, maka tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak akan melihat nanti Nabi Isa alaihissalam ketika dia datang. Orang yang sementara tidak sempat cebok
ketika Nabi Isa sudah nampak di tengah langit. Orang yang kemudian hamil tidak memperhatikan lagi bayinya keluar dari rahimnya ketika Isa alaihissalam itu hadir. Itu jelas itu. Ya, kalau Nabi Isa itu menghakimi, katanya menghakimi Kristen, lalu gimana nasib agama lain gitu Bang? Apa dihakimi juga itu ketika Nabi Isa itu datang? Ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang, beliau menjadi hakim. Hakim bagaimana? Dia akan menyatakan apa yang pernah diucapkan di hadapan kaumnya. Di mana itu tertulis? Al-Quran surah Ali Imran ayat 117, 16 sampai 117. Dia akan mengatakan itu. Aku hanya bersaksi kepada mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tapi setelah aku pergi, engkaulah yang mengawasi mereka. Karena engkaulah yang mengetahui segala sesuatu yang gaib. Yang aku katakan kepada mereka, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan yang aku katakan. Tidak. Yang hakku aja yang kusampaikan kepada mereka. Dan itu juga dituangkan Yesus di dalam Matius 12 nomor 49 nomor 50. Makanya dia mengusir. Karena dia dituduh, dia difitnah mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada muridku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka apakah umat Islam dihakimi? Ada urusan apa menghakimi umat Islam? Enggak. Umat Islam tidak dihakimi. Kenapa? Karena umat Islam bukan terdakwah. Kenapa umat Islam bukan terdakwah? Karena umat Islam tidak menuhankan Yesus. Apa buktinya? Matius 7 itu tadi. Bukan setiap orangnya memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu siapa tuh? Ya Kristen lah. Islam kagak. Islam tak ada pernah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, itu nggak ada. Berarti yang akan dihakimi ketika datang, ya umat Kristen. Karena umat Kristen inilah terdakwah. Berarti Islam, Hindu, Konghucu itu aman Bang? Aman. Kalau Islam aman, kalau yang lain enggak. Oh sama aja Bang? Iya. Kenapa? Kenapa tidak aman? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Berarti kalau dalam kaidah bahasa Arab, la ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Itu iman kami umat Islam. Berarti kami mendapatkan hidup yang kekal. Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, Kristen juga kagak. Siapa yang mendudukkan Yesus sebatas utusan Tuhan? Yahudi kagak, Hindu kagak, Buddha kagak, ateis apalagi, Kristen kagak. Kenapa? Karena Kristen mengatakan di dalam mulutnya Yesus utusan Tuhan. Tapi lihat kalau hari Minggu, siapa yang mereka sembah? Yesus. Berarti mulut mengatakan Yesus itu adalah Rasul Tuhan, tapi prakteknya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Munafri. Orang-orang Kristen ini adalah orang-orang munafri. Kenapa? Mulut mengatakan Yesus adalah utusan Tuhan. Kita intip di gereja. Yesus Tuhanku, dimuliakanlah namamu. Panipen munafri. Katanya utusan disembah. Satu-satunya umat di atas muka bumi ini yang mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan hanya Islam. Embeledak. Kristen, Yesus itu apa? Siapa? Utusan Tuhan, Bang. Tapi ada tapinya. Iya, tapi apa? Tetapi tetairara. Maksudnya
Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Wah, offside. Yesusnya mengatakan dalam kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian daripada Yohanes Pembaptis. Apa itu? Segala mukjizat yang aku lakukan, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Nah, pertanyaannya, Yesus ini bersaksi tentang dirinya utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Kesaksian Yesus dirinya adalah utusan Tuhan. Udah percaya di situ. Dan Islam ada pada pola tersebut. Kalau Kristen berani nggak bersaksi bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan? Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Nggak mungkin. Berarti hanya Islamlah yang akan masuk ke dalam surga mendapatkan hidup kekal, kan sesuai dengan Yohanes 17 nomor 3. Ya wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Hanya umat Islam yang percaya kalau Yesus itu hanyalah utusan Allah Tuhan. Syukran saudara Chris. Gimana dong? Kristen? Oh, Yesus itu Tuhan sendiri. Oh, nggak bisa masuk surga. Diusir. Diusir. Jadi nanti kalau David dengan Bang Suma ini dipanggil oleh Yesus pada zaman penghakiman. Bang Suma, siap komandan. Maju ke depan. Baik. Gimana kabar Sus? Setelah duduk berlama-lama di samping kanan Tuhan. Pegal juga Bang. Duduk selama-lamanya di atas sih. Pegal. Gak bisa jongkok, gak bisa baring atau apa kek. Duduk selama-lamanya bro. Lalu apa tujuanmu datang? Oh, aku turun untuk menjadi hakim bos. Oh lu ente mau menghakimi saya juga? Ya iyalah. Nah gue tanya sama lu sekarang Bang Suma. Apa Sus? Lu kenapa gak nyembah aku? Sorry gue bukan orang bahlul. Lu mengatakan hidup kekal itu adalah menjadikan diri lu apa? Dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Ya juga sih. Aku mengatakan diriku utusan. Nah, gimana? Mantap gak Bang Suma? Oh, mantap Bang Suma. Ente udah mantap. Kamu sudah mantap. Kamu udah ngajarin orang-orang untuk waras, jangan gila permanen. Siang malam kau ngajarkan mereka, siang malam kau memuliakan aku. Mantap kali kau Bang Suma. Pantaslah kau paling ganteng di antara wanita yang ada di sini. Thank you Sus. Lu bagus jujur kali ini Yesus. Nah, lolos. Giliran David dipanggil. Fit, iya paman, sini lo. Siap. Kenapa lu kakinya gitu jalannya? Enggak bang, soalnya saya pakai celana dalam bini nih agak longgar nih, jadi dipegang pakai tangan kiri. Wah nggak bener lu, dasar otak lu longgar. Lu kenapa nyembah gue pada saat lu di dunia? Ya iseng-iseng aja. Kok iseng-iseng? Iyalah, kalau ke masjid nggak bisa, aku ke masjid nggak cocok. Kenapa rupanya? Wanitanya di belakang, orang menghadap ke depan, semua laki batangan semua. Malas aku bang. Kalau di gereja mah enak, pura-pura duduk paling belakang. Kenapa rupanya? Biar wanita pada maju ke depan, gue bisa lihat paha Yesus. Fit. Kebiasaan lu masa SD masih kau bawa-bawa sampai sekarang ya? Iya Sus, itu enak. Lalu ku tanya samamu, kenapa lu nyembah gue? Siapa yang ngajarin lo? Hah? Siapa? Ya nggak ada yang ngajarin. Terus kenapa? Enak aja, di gereja enak bro. Orang cuma dengar musik, joget-joget, udah begitu tersingkap pahanya si Keisa kadang-kadang. Makanya gue lebih suka gitu. Jadi gimana sekarang? Udah lu penyesat lo. Udah masuk neraka sana. Tega banget lu Sus. Jangan dong, nggak ada. Pokoknya udah gue bilang hidup kekal itu adalah mengenal diriku sebagai utusan Tuhan dan Tuhanku satu-satunya tuh. Udah kau masuk neraka sana. Berapa lama Sus sampai lu bisa bertelur dan menelurkan bom-bom keluar dari perut lo baru bisa keluar? Itu
keadaan yang bakal saudara David alami kalau mati dalam keadaan Kristen. Itu fakta real. Pertama, hidup kekal mengenal Yesus Kristus utusan Tuhan. Ente udah kalah di situ. Yang kedua, orang yang memanggil Yesus akan diusir. Yesus mengatakan tak mengenal dia. Udah kalah pula situ. Belum lagi bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Pokoknya David, lu paling neraka jahanam yang paling bawah deh. Pokoknya sekampung-kampungnya kampung. Lu pokoknya di neraka yang nggak ada di peta. Membusuk ente di sana. Kalau mati dalam keadaan menyembah Yesus Kristus, makhluk padang gurun itu. Gitu, Fit. Gimana, Fit? Mau ke neraka atau ke surga, Fit? Surga dong. Ya udah, ikuti aku. Asyhadu. Jangan gitulah, Bang. Ya, neraka. Neraka. Enggak lah, kayak gitu. Iya, neraka dong. Neraka. Bayangkan nih. Tidak setiap orang pada hari terakhir nanti banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 tempatnya di neraka jahanam. Ini belum Quran yang ngomong, masih Bible yang ngomong, orang Kristen sudah di neraka, belum lagi Quran. Hancur mena. Jadi gimana? Sekali lagi, asyhadu. Itu kan penafsiran abang aja. Masolang generasi. Masolang generasi. Ya sudahlah saudaraku, yang pasti saya ingin menghadiahkan ente satu dalil dalam ucapan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman perkataan yang pernah aku ucapkan ketika aku hidup di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan-perkataanku itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Renungkan ucapan Yesus itu. Apakah layak Anda menjadi Kristen lalu mimpi surga, ataukah Kristen identik dengan penghuni neraka? Camkan itu oleh-oleh dari saya. Yohanes 8 nomor 48. Hendak kemanakah engkau pergi setelah engkau mati, wahai David, saudaraku? Renungkan ini. Saya kira begitu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi edukasi bagi kita. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memaafkan saudara Keisa. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa berjumpa kembali. Demikian. Silakan diambil alih. Saya bikin kopi campur masako dulu ya, teman-teman. Ya, Masya Allah. Keren banget. Ini Keisa mau apa lagi ini naik ke atas, Keisa? Bang Handi, ambil alih dulu Bang Handi. Saya bikin judul dulu. Bang Handi. Bang Handi. Bang, saya turun dulu Bang. Terima kasih. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum. Loh. Belum dulu, asyhadu dulu kalau assalamualaikum. Halo. Oke, akulah. Ya, di sini aja dulu. Emang mau kemana? Ya, Keisha. Ya udah, karepmu. Oke. Ya, jadi Keisha monitor Keisha. Yuk, sama-sama. Hati-hati di jalan, keburu mati nanti nggak asyhadu ya. Oke, Keisha monitor Keisha. Keisha. Kecil banget loh asli. Bisa nggak dideketin dikit gitu loh ngomongnya sama HP-nya? Man, nggak kedengeran sama sekali aku. Keisa, hidungnya deketin ke mulut. Udah dekat ini. Udah kedengeran kan? Baru tuh agak lemah, kurang kenceng juga sih. Tapi nggak apa-apa, itu pun juga udah oke. Nah
Kalau tadi pertanyaannya, ya, halo? Nanya lagi bisa kan? Ya, masih kecil sih suaranya. Ya, karena tadi challenge-nya kan karena Keisha ada alasan tuh sama pasangannya mau nikah yang orang Muslim, ya kan? Iya. Lagi belajar kalau syahadatnya diterima. Gimana maksudnya? Mau syahadat sekarang? Enggak, maksudnya alasannya karena menikah. Ya, kalau cuman alasannya untuk menikah, kemudian setelah menikah menyembah anak manusia lagi, ya ngapain? Ya semuanya kembali lagi, la ikraha fiddin. Di dalam Al-Quran itu jelas bahwa tidak ada unsur paksaan memeluk agama Islam. Tapi kalau karena menikah kemudian terpaksa masuk Islam, itu dipaksakan nggak menikah. Kembali lagi ke rasional. Tapi ada hal, ya, bahwa umat Islam itu selalu mengawali dengan berpikir kemudian menerima Islam. Dengarkan saya, Keisha. Bagaimana berakalnya? Yang pertama, menerima Al-Quran yang sering diframing oleh saudara-saudara Kristiani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa meyakini Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi siapapun yang ragu-ragu, Al-Quran juga sudah memberikan jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislihi wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika Keisha kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajak penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi dalil Al-Quran bagi orang yang tidak meyakini Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, ditantang oleh Al-Quran. Buatlah satu surah saja semacam Al-Quran. Kalau kamu masih merasa menjadi orang yang benar. Sementara tadi di awal kalau kamu menyaksikan bagaimana Bang Zuma sudah menjelaskan, Lukas mengatakan dia melakukan penyelidikan, kemudian memutuskan untuk membukukannya. Jelas bukan firman Tuhan. Matius tadi juga dikatakan, Matius di pasal 9 nomor 9. Ternyata dia bukan Matius pemungut cukai murid Yesus. Begitupun juga dengan Markus. Begitupun juga dengan Yohanes. Apalagi surat-surat Paulus. Kalau masih mengikuti pola berpikir ajaran Paulus, ya pasti Kristen. Karena Kristen artinya pengikut Kristus, bukan Kristus Yesus. Bukan yang pengikut Yesusnya. Paulus mengartikan Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus bukan hanya Yesus. Ada Yesus Kristus, ada juga Kristus Yesus. Kalau Yesus Kristus sudah pasti Yesus yang diurapi. Tapi kalau Kristus Yesus yang diurapi Yesus. Apakah Paulus memang mengikuti apa yang diajarkan Yesus? Ternyata perkataan Paulus yang menjadikan Yesus itu dituhankan. Roma 14 nomor 9. Sebab dengan matinya Kristus, sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jika kamu manusia melihat perkataan yang Paulus katakan, sebab Kristus yang mati di kayu salib, mati dikatakan terkutuk, kemudian hidup kembali
supaya ia menjadi Tuhan. Ada manusia menjadi Tuhan. Kalau belum tahu Paulus siapa, Paulus mengakui di dalam 2 Korintus pasal 12 nomor 7, nomor 8, nomor 9. Paulus mengakui bahwa di dalam dirinya ada duri di dalam daging, utusan, yaitu utusan iblis. Korintus berapa tadi? 2 Korintus 12 nomor 7, nomor 8, nomor 9. Nomor 7 mengatakan sendiri Paulus mengakui dia diberi duri dalam daging, yaitu utusan iblis. Kemudian di nomor 8-nya, dia mengatakan, aku meminta kepada Tuhan. 3 kali dia bersuruh kepada Tuhan agar utusan iblis itu keluar daripadanya. Suaraku nggak ada ya? Cek. Jadi kalau Paulus sendiri mengakui dia sampai berseru kepada Tuhannya 3 kali, ternyata sama Tuhannya itu dicuekin. Jadi nggak dikabulkan. Maka sejak kapan dia merasa ada utusan Tuhan, utusan iblis di dalam tubuhnya, ternyata Tuhannya waktu dia minta berseru 3 kali tidak dikabulkan, justru disuruhnya harus tetap ada di dalam kelemahan. Jadi iblis itu tidak keluar dari tubuhnya Yesus, dari tubuhnya Paulus sampai dia mati. Coba renungkan baik-baik deh. Kristen, pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Itu dulu dari saya. Ya, sebelum ditanggapi gini, Bang Cesi, Paulus itu seorang pendusta, Paulus itu seorang penipu. Nah, umatnya juga sama, suka menipu, suka berdusta. Contohnya kayak gini, laki-laki memakai foto perempuan dan memakai suara AI biar dibikin mirip-mirip seorang perempuan, memajang foto-foto perempuan padahal laki-laki. Nah, itu sama halnya dengan kelakuannya Paulus. Jadi kalau mau naik room ini ya Mbak ya, saya sarankan jangan memakai kepalsuan. Malah kabur si ontohor borokokok sih ya. Gak dihargain gua ngomong. Ketahuan kali. Enggak sih, saya tadi sempat ngecek profilnya perempuan sih. Ada fotonya videonya berapa biji? Fotonya berapa biji? Ada 2. Nah, itu bisa suaranya kecil, anaknya masih bocil kayak gitu, punya wawasan segitu nggak mungkin. Gua Iya cek juga. ternyata memakai AI. Ya, lanjut aja naikin Kristen yang lain. naikin Pak Moderator. Ya, Masya Allah ya teman-teman ya, banyak ilmu malam ini dari Gurunda, Bang Zuma, ketua pembina kita, Insya Allah. Meskipun yang dihadapi ternyata baru ketahuan ya AI ya. Ya, selamat malam Gunsea. AI. Selamat malam Gunsea. Oi. Gunsea, selamat malam. Halo. Ya, Loha. Halo, Shalom. Ya, selamat malam. Ya, Bang. Saya tentang Ya, tadi ya, halo. tentang Paulus tadi ya, yang 2 Korintus 12 ayat 7 sampai berapa tadi? Sampai ayat 8 ya. 9. Ya, kenapa, Bang? Ya, saya mau menjelaskan itu aja, Pak. Apa Di yang mau sini dijelasin?
Di sini itu tentang apa tadi Bapak bilang? Tentang apa? Kepada saudara kami tadi yang sebelumnya. Iya, tentang apa? Tentang Paulus menerima penglihatan dan pernyataan itu, setahu saya temanya itu. Iya, pernyataan tentang apa? Yang ayat 7 tadi katanya, apa tadi kata Bapak Kang Dito tadi ya? Yang membahas itu. Ya, Anda mau jelasin sementara Anda masih nggak tahu gimana ceritanya sih. Ini. Ya coba Bapak jelaskan tadi tentang Ya, apa? saya hanya membacakan bahwa di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus membuat statement kalau dia diberi duri dalam dagingnya. Yaitu apa? Utusan iblis. Betul? Tidak. Ya kau bacalah kalau kayak gitu. Nih ya. Dan supaya aku meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Nah, itu utusan iblis itu. Iya. Kau bilang bukan gimana? Iya tidak. Salah. Loh iya tidak. Iya. Aku baca iya, ini ya. Nih. Ayat kedua. 2 Korintus 12 ayat kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahui. Ayat 4-nya, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, tidak boleh diucapkan manusia. Ayat 5, bacakan aja semua ya Pak, gak apa-apa ya, menjelaskan ayatnya itu. Ini yang lagi ngecas Kang Dito atau si Gumasep? Siapa namanya? Guncia. Ya Guncia. Agak feedback soalnya. Coba di mute dulu Guncia. Halo. Cek. Oh, Kang Dito berarti. Kang Dito berarti yang ini. Masih. Cek satu. Teman-teman tadi yang udah ngikutin si siapa tadi, si ular beludak tadi, batalin aja. Saya lihat banyak cowok-cowok muslim yang tergiur dengan mukanya itu palsu, itu laki-laki. Ya lanjut. Tunggu ya Pak. Tunggu. Ini aku mau bacakan ayat 9 lah ya, menjelaskan tadi itu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kekarunian bagiku, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena ayat 10, karena itu aku senang. Bang, kelamaan Bang, yang ditanya itu tuh di 2 Korintus 12 nomor 7 kan gitu, diksinya kan gini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah itu pertanyaannya itu Kang Dito. Itu duri mengocok apa? Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri kan gitu. 2 Korintus 12 nomor 7. Halo Pak. Ya. Halo Pak Kairos Moto. Boleh saya kenapa? Itu kan perumpamaan dari perumpamannya si Paulus. Itu kan secara logika Paulus, bukan Tuhan yang benar-benar memberikan kepadanya. Makanya di ayat 9 Tuhan ini ada jawaban dari Tuhan. Ayat 9. Apa pula yang kau bilang itu, Gimana sih orang ditanya sama Kang Dito nih? 2 Korintus 12 nomor 7 ya kan? Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri kan gitu. Itu yang ditanya. Mengocok.
Oke. Ya, jadi Yesus dikocok sama iblis tuh. Apanya yang dikocok? Iya. Apa yang kamu jelaskan, Dek? Oh, naik-naik semangat pula. Begitu baca bingung. Itu jelasin itu Yesus dikocok apanya sama iblis. Jelasin. Paulus, Kang. Yang dikocok itu Paulus. Paulus, ya. Apanya yang dikocok sama iblis? Wow. Jangan diperjelas lah, jangan diperjelas. Wow. Ini ya, Pak. Gak asal nulis si Bagong. Ada pembahasan Gua jadi traveling anjir. Apanya ini yang dikocok? Ada ayat kayak gitu. Kocok ya. Maksudnya yang mana sih? Kita ini loh. Aduh, gimana sih kalian? Ada pembahasan ngocok. Ya coba jelasin. Gitu. Ya saya bingung apanya yang dikocok sama iblis ini. Saya kan mau menjelaskan. Jelaskan Bang. Jelaskan. Apanya Paulus? Apanya Paulus yang dikocok oleh iblis? Silakan. Bangun langsung nih. Gua jadi mikir traveling, oi demi Allah aing traveling. Menggocoh bukan mengocok. Ya. Itu kan Iya, kita ini aduh bahasanya itu loh yang bagus lah Gunesa. Bukan Gunesa bahasa apa? Gunesa yang jelek, isi Bibelnya. Kan dibacain itu. nggak ada kocok dari saya baca, Pak. Jangan ditambah-tambahin lah kata-katanya. Nggak ada saya bilang kocok. Menggocoh. Ya itu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, bukan yaitu Mana betul. ini mana bacaan Betul. Oh, Kan itu kan saya bacakan. Enggak, Ayat berarti 7 telinga ya. saya yang kurang normal. Telinga saya Ulang lagi. Baca lagi. Saya bacakan ayat 7 sampai 8 ya. Ingat nomor 7. Coba bacain nomor 7 aja. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk menggocoh aku, mengkocok katanya. Wah, dikacau ini. Bukan mengocok, menggocoh. Diperjelas lagi. Allahu Akbar. Ya Allah. Aduh sakit perut ya Allah. Pantesan Paulus lemes mulu. Menggocoh, Ya, bukan. Ulangi. Susah ya kalau ngomong kepada orang yang nggak bisa mendengarkan orang dengar baik. Ya udah jelasin itu kenapa? Kenapa Paulus dikocok sama iblis? Ingat, jangan menukar-nukarkan semua bahasa. Ini jelas-jelas menggocoh, bukan mengocok. Tuh kan? Iya. Apanya Bukan yang mengocok. digocok? Iya, apanya yang digocok? Inilah orang kalau belajarnya di bawah rata-rata. Jadi dibilang menggocok. Memang luar biasa kamu jadi manusia. Kok marah? Iya iyalah, karena jelas-jelas baca di sini menggocoh, bukan mengocok. Nah, menggocoh itu apa menggocoh itu? Menggocoh itu kayak kayak mana sih? Inilah kalau sekolah itu rata-rata. Iya, orang jelasin. ketawa. Di mana sih letaknya jadi manusia, orang memperjelaskan? Ya maaf. Maaf ya Bang. Dimaafin nggak? Tuh kan. Oh terjeda. Dia ngecek lagi. Ngecek. Kabur. Udah itu siapa Doni? Gak ada yang tahu kah di mana tanya aja sama guru dekat itu, Ustadz di dekat sana ya, jangan. Ada. Noise nih Kang. Bang Dewa di Bogor. Iya, kacamata apa Bang Glenn? Nggak ngerti saya, nggak ngerti. Bang Glenn. Coba di Japri aja dewanya. Nanti aja Bun, ini dulu. Ada Luga. Nabi ya? Iya. Selamat Pak. Gimana nih kabar? Selamat pagi, Tuyul Second.
Sehat. Luga apa kabar? Udin, apa kabar? Luga apa kabar? Lo lagi di dunia apa lagi di surga nih? Hah? Lagi di mana ini Luga? Lagi di mana ini? Ntar gua tanya nggak bisa jawab. Apa katanya kan lo kan di surga. Roh Kudus itu kelaminnya apa? Kelamin Roh Kudus apa? Luga. Mobil lo tuh kan Kelaminnya apa Roh Kudus? Kelaminnya apa Roh Kudus? Roh Kudus perempuan. Gimana Renata? Nggak diajarin di agama lo, makanya lo pindah agamanya. Pindah agama aja lah, orang nggak tahu. Luga. Nggak tahu. Luga. Pesek. Kenapa nggak usah gosip? Dialog aja. Jangan gosip-gosip, malas gua. Tetelan baso. Masjid Nabi Dengan kuasa Luga. apa Yesus membuat mujizat? Dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Coba lo jawab. Kuasa perempuan. Roh Kudus. Iya, Roh Kudus kan perempuan. Kata si Luga. Udah murtad deh. Bagus lah, ini udah ada kemajuan ini. Gitu dong jawabnya. Jangan dengan kuasa Allah, Roh Kudus, yang benar. Iyalah, kalau jawab ke tuyul Lah kayak gitulah. Iya, kita tahu kok. Udahlah. Dengan kuasa apa Roh Kudus itu? Tidur. Roh Kudus itu. Ya Yesus membuat mujizat kan pakai kuasa Roh Kudus. Kenapa jadi kuasa Tuhannya lu? Iya dong. Tuhan gua mah hebat. Tuhan hebat. Karena nggak pernah menurunkan Nabi Pesek. Karena itu kelebihan Tuhan gua. Ya masih lebih nggak apa-apa. Gua nggak pesek. Yang penting kan Gua nggak pesek. jauh lebih pintar Gua dari pesek. lu. Pesek. Iya, yang penting gua kan jauh lebih pintar dari lu. Lu kan manusia blow on. Pinter apa lu kayak gerobak cilok kayak gitu pinter lu ngadi-ngadi lu. Ya udah jawab aja dengan kuasa apa? Yesus membuat mujizat. Kuasa Belzebul. Dengan kuasa Belzebul. tuh manusia goblok asal dengan jawab aja. Emang Belzebul. Blow on. Kok on sih emang bener Bapak lo. Belzebul. Bapak gua keren. Itu bapak lu. Bapak gua mah keren banding bapak lu. Gua dengar, gua pernah mimpi, Iya. Gua pernah mimpi nih. Yesus siapa? Ternyata Ucok, Freeport itu jawab dulu. sahamnya 80% dikasih ke si Luga. Tunggu Kang, aku mau ngomong sedikit Kang. Ini kehancuran Kristen. Lihat nih masjid. Tuh, Masjid Thohir Los Angeles. Dari mana ini? Dari gereja. Lihat tuh. Itu rumah. Ngapain ngomongin yang di Amerika, ngomongin yang di depan mata lo ini. Coba lo bisa nggak gua jauh amat sih ke Amerika. Kalahkan dulu gue yang ada di Indonesia ini, nanti lo gue baptis semua lo, campakkan. Enggak geli, gue mah geli. Enggak. Gue aja nggak bisa lo Gua lawan. geli, gue nggak mau gua. Bilang aja Bang Luga, mohon maaf. Cuy pakai Bang Luga, Bang Sate, yang begini mah. Nih, mobil lo apa kemarin? Ya udah lo jawab dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat. Beelzebul. Lihat tuh. Nggak perlu penting. lolos ke akhirat. Kalau nggak bisa Di dunia ngejawab tuh nggak udah penting, dapat mobil mewah. nggak penting. Akhirat. Nggak penting. Urusannya duit. Gua satu pertanyaan aja bisa jawab nggak? Beelzebul. Coba jawab. Beelzebul. Roh Kudus laki-laki apa perempuan? Coba dijawab. Bincong. Pakai Rolls Royce lagi di dapur. Kemarin aja gua ditunjukin Ferrarinya udah mau gua bakar kemarin. Siapa tuh? Ferrari bakar. Mau lu baptis itu Yang dibakar. penting Lo jawab dulu pertanyaan gua, baru gua tunjuk Iya, sama ini lu. Kalau iya lu ini bisa jawab, ini gue jawab. iyalah. Ini gue jawab apa pertanyaannya. Ini gua jawab apa pertanyaannya. Roh Kudus laki apa perempuan? Bencong. Bencong. Tuh kan. Udah jawabnya udah ngasal-ngasal, mati aja lo, blow on. Oke. Emang gue Yesus.
Yang jelas Emang ini gue tanda Yesus mati. kehancuran Kristen ini. Emang gue Tanda kehancuran Ya bisa Kristen. ngejawab aja lu, Udin. Kita ketemu Makanya orang jangan nomor satu, ketantang ketenteng kalau nggak bisa ngejawab. Lihat salah. Itu di mana? Kau diam dulu. Dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Belzebul, Belzebul. Suara Nggak bisa jawab. Nggak penting. direkam Bun, direkam Apaan Bun. sih? Jawab aja pertanyaan saya. Dengan apa Yesus membuat mujizat? Belzebul. Belzebul. Bunda rekam Bunda. Kenapa Bun? Iya iya. Direkam, Gereja direkam. mana itu? Gereja mana itu? Gereja Samoa. Gereja Samoa kan dibeli sama kita. Besarin host, besarin Bunda Mila dulu. Host, gereja yang dibeli itu. Dulu host, gereja yang dibeli. Sabar kau ya, Luga. Gimana mau bisa maju? Disuruh nanya aja nggak bisa jawab. Ayo Bun, rekam Bun. Ini gereja di Los Angeles. Kamu aja nggak kom, Luga. Semuanya Kau diam lagi. Los Angeles. Ini Udah. dulu dari Udahlah kalau nggak ada perlawanan gue turun lah. Jangan sih dulu, ntar sama gua gampang. Hah? Ya dengar dulu lah, aku tengahi dulu biar enak diskusinya. Kakak di sini mau diskusi atau mau curhat? Saya kan sudah bilang sebelum diskusi, saya cuma hanya satu minta perkataan doang, satu. Sekali lagi saya tanya ya, pertanyaan yang kedua. Kakak di sini mau diskusi atau mau curhat? Bisa kita diskusi. Oke, lanjut Tetapi diskusi. satu pertama Syarat saya diskusi- berkata dulu. Ingat, ya, syarat diskusi nanti kita kasih kesempatan bernarasi, oke? Bukannya Syarat darah diskusi. tinggi. Keterlaluan memang kalian itu. Ya, syarat diskusi di sini, syarat diskusi yang Setiap pertama lewat saya selalu kalian etika tidak benar. Beraninya Kamu- cuman mute. Kau mau dengar nggak peraturan? Cuman beraninya mute. Udah turunin. Beraninya mute. Dia tadi Beraninya malam mute. dia turunin. Dia tadi malam itu nggak laku dia, turunin. Makanya ngamuk-ngamuk dia. Tekor. Dia nggak mau. Halo, selamat malam. Ya, malam Bang Tekor. Ya, gimana kabarnya, Bro? Sudah mampu diskusi, sudah belajar banyak? Yo. Sore. Ya, Abang, sebentar Bang ya. Bang Suardi Ini sama Bang Suardi. Aku udah mau kita penghujat sih, nggak boleh gitu dong. Bentar loh. Bang Suardi, Muslim Kristen, Bang. Oke, Bang Krista, sebentar Bang ya. Ya, aman. Bang Kristina, Kak Kristina. Kak Kristina. Nah, oke. Dokter Mokon mau diskusi, Bang? Iya dong. Saya tertarik dengan judul hostnya soalnya. Ya, aku tanya, Abang mau diskusi? Bisa. Oke, diskusi di sini pakai data. Yang kedua nggak boleh menghujat, oke? Deal? Deal loh. Sejak kapan saya menghujat? Perasaan nggak? Alah, banyak kali lah kau gaya kau. Kau kira aku nggak tahu kau siapa? Kau penghujat kau. Nah, silakan. Jangan kau menghujat ya. Ya, oke. Silakan. Saya akan menanggapi ini. Yang judul di atas bisa? Bisa, silakan. Nah, ini enak nih diskusi kayak begini dong. Dari kemarin kayak oke, bisa besarkan saya mau buka data. Kan saya mau pakai Alkitab saya. Betul? Tinggal kau buka aja lah datamu. Ngapain kau minta dibesarkan? Katanya diskusi, tapi orang buka data takut banget. Ya buka, kau tinggal buka. Astaga, nanti kalau saya tutup kamera dibilang modal congor. Jadi gimana? Bisa? Ya, buka, tinggal buka. Ya baik. Susah kali kau buka kamera. Tinggal buka aja. Kenapa emang? Sebutin saya cek di laptop. Sebutin aja. Nanti kita cek. Silakan. Oke, baik Pak. Jadi nggak perlu open cam saya ya. Baik. Di dalam Alkitab ya. Ini oten bebas kawin. Aduh, nanti ke report ya. Binat. Singkat aja. Nah, kita akan lihat ya. Apakah iya Alkitab mengajarkan begitu? Dan kita akan lihat apakah Islam diajarkan begitu? Ya, karena nggak boleh cuma tertuju ke Kristen dong. Harus ada data sanggahan. Silakan dibuka. Pertanyaan dari judul sebentar. Pertanyaan dari judul Bang Faruk, apakah ada larangan dari Yesus di Bibelmu kalian
kawin sama mama kandung kalian? Ada nggak? Kalau saya bisa tunjukkan bagaimana. Silahkan. Ingat ya, larangan Yesus dalam Bible. Silahkan. Jadi di sini kita punya dua pembahasan ya. Yang pertama sama binats ya. Ini yang di atas yang judul. Larangan Yesus, apakah ada larangan Yesus di Biblemu kalian nikah, kawin sama mama kandung kalian? Ada nggak? Kalau ada buka. Bapak Dio yang terhormat nggak bisa. Ini memahami judul aja nggak paham. Maksudnya itu judulnya gini loh Bang. Bang, ini saya terangin maksud judul itu. Adakah peraturan apa namanya atau larangan menikahi ibu kandung? Kalau tidak ada sama dengan binatang, gitu maksudnya itu. Oh, begitu ya. Udah oke, sorry ya. Iya, pahamin judul aja nggak paham. Gitu ya, jelasin dong. Orang nggak paham juga. Oke, baik. Ya nggak paham udah mau ngomentari gimana sih? Orang komentar itu paham dulu baru bisa komentar. Nah itu tadi, adakah larangan dari Yesus menikahi ibu kandung, mengawini ibu kandung, saudara Jadi kandung? saya buka data apa cuman jawab doang nih? Ya silakan, kalau mau jawab pakai data. Loh, makanya saya mau dibesarin apa gimana? Ya udah, itu kan udah ada yang mau besarin itu. Ya. Jadi saya akan buka ya. Kalian bisa buka sama-sama ya. Aduh, memang. Habis ini saya ya. Jelas dia tadi buka. Ini buka hadis, jelas ini buka hadis ya. Jelas buka hadis. Buset, ini Alkitab hadis. Mata lu makanya dibesarin. Sejak kapan hadis dari Yohanes? Ya ampun. Itu aja ntar gue ketik di laptop. Ayat berapa? Makanya Sejak kapan hadis ada? Kau ngomong nggak kau buka datanya. Apakah ada larangan Yesus melarang kalian untuk kawin sama mama kandung kalian? Tinggal kau buka datanya, jangan banyak cengkonek kau di sini. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 ya. Di sini tertulis begini nih. Ya, silakan kalian juga bisa buka. Sebelum dilanjut, Korintus itu zaman Yesus atau Paulus? Ini saya mau baca apa gimana? Bang, aku baca. Baca dulu, Korintus baca. itu Paulus atau Yesus, Bang? Makanya dengar dulu. Tadi katanya tanya, giliran baca. Apa ya, Paulus atau Yesus? Gimana sih? Aneh-aneh aja orang ini. Oke ya. Di sini tertulis ya. Jangan sesat ya. Orang cabul nih, siapa nih yang punya istri yang 9 tahun? Penyembah berhala ya. Orang berzina nih yang punya 11 istri nih, nggak boleh. Banci nih yang menghisap penis Hasan dan Husain nih, Muhammad Al-Tabarani Al-Mujam. Coba dibesarin. Kita penis, wah ini parah, ini parah ini. Parah ini, ngaco nih, ngaco. Ngaco dia. Dia udah tahu tadi kemana. Padahal Tuhan dia sendiri yang dermo. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12, Tuhan dia itu mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Tuhanmu mengadakan adegan seks di tempat umum. Nah itu Tuhanmu. Gak ada pelintir-pelintir ayat di situ. Bunyinya seperti itu. Pak De, itu di Bible Pak De. Iya. 2 Samuel 12 ayat 11-12 tuh. Itu kok kayak di film bokep? Nah iya, memang Tuhan mau bikin film bokep. Coba Bang, siapa yang bukan persis kan? Jadi tema ini salah nggak teman-teman? Teman-teman? Gimana? Ya gimana? Tema aku ini salah nggak? Ketika kita katakan oten itu sama dengan binatang, salah nggak? Ya salah. Asal gonggong dia kan, katanya Nabi mengemut penisnya Hasan Husain. Di mana dalil kayak gitu? Ya kan? Gak ada. Demikian tadi kamu ya, yang dimana perdebatan itu berlangsung luar biasa ya. Terkadang memang ahli Zumar kadang emosi sama seperti saya, karena apa, kalau pas berdebat ya lawan debatnya ini tidak pintar ya, hanya pandai bersilat-silat lidah, itu memang mengesalkan. Menjawab tidak, tapi malah
memelintir-melintir, malah berdusta gitu ya, malah berbohong, itu malah jengkel gitu memang. Tapi memang hampir semua Kristen itu jarang ya yang jujur itu. Dari 100% orang Kristen itu paling ya satu orang, dua orang aja yang jujur ya. Kalau kita jadikan orang Kristen itu bahan perbandingan dari 1000 orang Kristen, paling satu atau dua orang yang mau berkata jujur. Selebihnya ya berbohong ya untuk mempertahankan keimanannya, yang sesungguhnya mereka sendiri tidak mengetahui dengan pasti gitu ya tentang bagaimana isi kitabnya. Ketika dihadapkan dengan umat muslim dan menjadi perdebatan, mereka ini cenderung mengarang cerita oleh karena ketidaktahuannya ya. Dan banyak dari mereka juga tidak tahu sejarah bagaimana datangnya Kristen pada awal mulanya ya, hingga terpecah menjadi sekte-sekte, itu juga tidak tahu mereka. Nah, di sini menjadi rasa syukur bagi umat Islam itu sendiri, yang dimana umat Islam ini benar-benar sebodoh-bodohnya umat Islam pun kalau berdebat sama orang Kristen itu pun dengan mudah membantahnya, dengan mudah untuk menjawabnya. Karena apa? Karena berdasarkan dalil-dalil yang ada, walaupun ya ilmu tidak seberapa itu, tapi berbeda di dalam kekristenan. Sekalipun dia adalah seorang yang mempunyai otoritas tertinggi sekalipun di dalam kekristenan, ketika dihadapkan dengan umat muslim, maka mereka ya akan macet-macet, bahkan cenderung ngarang cerita gitu. Hampir semuanya ngarang cerita, tidak terkecuali gitu, ngarang cerita, terkecuali Kristen yang jujur itu tadi ya. Tapi ya itulah tadi 1001 boleh dikata ya, ada orang Kristen-Kristen yang jujur, karena memang menjadi kedustaan itu sebuah kewajiban bagi mereka untuk mempertahankan keimanannya walaupun itu menabrak dari segala sesuatu apa yang tertulis di dalam kitab mereka. Nah, inilah Kristen ya. Maka kita sebagai umat muslim patut bersyukur dan ya wajib bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dengan nikmat Islam yang kita punya, yang Allah berikan. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Widiaseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب